Halo semuanya, di sini saya Raihan Khalid Cipto Adi. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku Pendidikan Pancasila, tepatnya di bab 2 mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita mulai videonya. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama adalah berikan uraian secara singkat tentang tahapan perumusan Pancasila menjadi dasar negara. Jadi, secara singkat, perumusan Pancasila dimulai pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang dimana pada hari itu Profesor Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya tentang dasar-dasar negara Indonesia yang disebutnya sebagai Asas dan Dasar Negara Indonesia. Lalu kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo pada hari itu menyampaikan gagasannya yaitu Dasar-Dasar Negara Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno menyampaikan gagasannya yang diberi nama Pancasila. Lalu setelah itu dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya juga terdapat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, pembukaan UUD 1945 disahkan. Dan dengan ini otomatis Pancasila sebagai dasar negara juga sudah sah sebagai dasar negara Indonesia karena Pancasila sendiri terdapat di alinea keempat pembukaan UUD 1945. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu berikan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan dari konsep negara hukum, konsep negara modern, dan konsep negara liberal menurut saudara. Jadi, persamaan antara ketiga konsep tersebut adalah ketiga konsep negara tersebut menjelaskan bahwa tatanan negara berlandaskan pada suatu aturan tertentu. Sedangkan perbedaan dari ketiga konsep tersebut adalah dari landasan-landasan tatanan negara yang digunakan. Dalam konsep negara hukum, landasan dasarnya adalah hukum, sedangkan dalam konsep negara modern, landasannya adalah tatanan institusi dan pejabat negara, dan untuk konsep negara liberal, landasannya adalah kebebasan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, sebutkan tujuan negara menurut pemikiran beberapa ahli dan jelaskan perbedaannya. Jadi di sini saya akan menyebutkan tujuan negara menurut dua ahli. Pertama, menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Sedangkan menurut ajaran teokratis, Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman, serta tenteram dengan taat kepada Tuhan dan di bawah pimpinan Tuhan. Perbedaan antara tujuan negara Plato dengan tujuan negara teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus adalah tujuan negara Plato berlandaskan pada nilai-nilai kesusilaan atau moral baik manusia, sedangkan tujuan negara teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus berlandaskan pada nilai-nilai agama atau hukum-hukum Tuhan. Kita lanjut pada pertanyaan keempat, yaitu jelaskan pentingnya urgensi dan esensi Pancasila dalam dinamika kehidupan global bangsa saat ini menurut saudara. Jadi, urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai alat pemersatu bangsa dan pedoman bagi para pejabat pemerintahan dalam membuat kebijakan negara. Sedangkan esensi dari Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi negara serta filosofis negara. Kemudian pertanyaan kelima, berikan uraian secara singkat terkait akibat dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi, akibat dari adanya penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah timbulnya berbagai tekanan, himpitan, dan perpecahan pada seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Oke, pertanyaan keenam. Bagaimana pendapat saudara tentang munculnya berbagai kelompok radikal di Indonesia yang mengatasnamakan agama sebagai mahasiswa? Solusi apa yang bisa saudara berikan? Jadi, menurut saya, tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama adalah suatu kesalahan dan juga perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Solusi yang dapat saya berikan adalah dengan kembali mengajarkan nilai-nilai agama yang sebenarnya, yaitu nilai-nilai yang dapat membawa seseorang menjadi individu dengan nilai moral yang baik. Kemudian, kita lanjut untuk pertanyaan ketujuh atau pertanyaan terakhir. Jelaskan tujuan dan pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kemukakan pendapat saudara. Jadi, tujuan pendidikan Pancasila bagi mahasiswa adalah untuk memberikan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,
pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa adalah bagaimana seseorang mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai seorang mahasiswa. Oke, saya rasa itu saja dari video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih dan selamat beraktivitas.